Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Hari ini adalah malam eh, 17 Agustus. 17 Agustus ya, malam kemerdekaan Indonesia. Di malam ini semoga kita diberikan rahmat dan keberkahan. Karena seperti kita tahu malam ini adalah malam di mana Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Seperti kita tahu teman-teman bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah sekali. Kenapa? Karena memang perjuangannya itu sangat dahsyat. Penjajahan yang berlangsung sangat lama. Kita harus keluar dari penjajahan tersebut sehingga memerlukan segala daya dan upaya untuk keluar dari penjajahan tersebut. Nah, nikmat kita adalah sekarang setelah merdeka, 79 tahun kita sudah merdeka, teman-teman. Kita harus bersyukur, kita syukuri dengan gegap gempita, kita harus syukuri dengan kesyukuran yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena toh memang sejarah mengatakan bahwa kita merdeka pada bulan Ramadan juga, teman-teman. Memang pada saat itu 17 Agustus 1945. Akan tetapi juga itu bertepatan dengan 10 Ramadan kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya umat muslim nih, sudah selayaknya kita bersyukur atas kemerdekaan yang kita peroleh Indonesia ini. Tinggal kita sekarang mengisi kemerdekaan dengan cara terbaik, mengisi kemerdekaan dengan cara yang bagus, dan menjaganya agar Indonesia tidak kembali lagi dijajah dan Indonesia tidak dikuasai mungkin ya oleh para penjajah. Oke, kita di malam kemerdekaan ini, teman-teman, kita akan coba untuk menggali hikmah, apa saja hikmah yang ada di balik kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita boleh teman-teman mungkin men-tap-tap layarnya atau mungkin berkomentar, silakan ya. Kita akan coba untuk menggali lebih dalam mengenai makna kemerdekaan bagi kita nih. Sambil nanti mungkin di depan kita akan sedikit mengisi malam kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermakna mungkin ya. Hal-hal yang bermakna. Oke. Kita mulakan perdebatan, bukan perdebatan ya ini. Kita mulakan diskusi, mungkin kalau kita pengen diskusi atau curah pendapat mungkin di komentar, silakan teman-teman. Kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim agar berkah. Kita mulakan dengan surat pembuka, surat Fatihah. Semoga bangsa Indonesia, semoga bangsa Indonesia tercinta ke depan setelah 79 tahun merdeka ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera ke depannya, maju dan sejahtera. Ala kulli niyatin salihah. Barakatuh surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin ya teman-teman. Semoga
Apa yang telah kita bacakan barusan, surat pembuka surat Al-Fatihah, setidaknya menjadi keberkahan kita di malam 17 Agustus ini, menjadi keberkahan kita buat Indonesia khususnya. Karena Indonesia ini adalah negara yang besar, teman-teman. Tidak ada negara yang sekaya Indonesia. Kalau kita perhatikan, tidak ada negara yang sedahsyat Indonesia. Indonesia seharusnya menjadi negara superpower. Di antara negara-negara yang ada, Indonesia adalah negara yang paling kaya. Kalau kita lihat dari kekayaan alam, apa sih yang tidak ada di Indonesia, teman-teman? Coba kita lihat. Indonesia pertambangan, wah, melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke itu rata-rata minyak itu ada. Bayangkan sama teman-teman. Siapa yang mengelola sekarang? Allah alam, mungkin banyak juga nih ya di Indonesia juga ada pribumi mungkin ya, makanya ada adik-adik kita mungkin yang kuliah di pertambangan, di mana di ITB, di mana di UI, di UGM, mereka berjuang di dunia pertambangan. Tapi memang rata-rata bekerja di perusahaan asing, teman-teman ya. Begitulah. Jadi Indonesia, kekayaan Indonesia ini kaya raya dari mulai tambang, minyak, gas, mineral-mineralnya, subhanallah. Allah telah memberikan kekayaan yang alam yang melimpah ruah. Ini yang tidak terhingga bagi bangsa Indonesia nih. Tinggal kita nih, bangsa Indonesianya nih, yang harus berpikir dahsyat nih. Waduh, Masya Allah. Teman-teman, sebentar teman-teman ya. Ini ada tamu dulu sebentar teman-teman. Aduh, maaf sekali nih. Sebentar teman-teman. Nih, aduh. Rona. Yang spidol pak? Spidol warna naon? Warna hitam sama putih aja tuh. Hitam putih. Ini putih 15.000, hitam 8.000. Jadi berapa pak? Ini 23. Alhamdulillah, kamu kenal nih teh? Lagi? Waduh, 23. Air salin 25 lah. Masalah 2.000. Ayolah. Ya, atau 5.000-an nggak bios. Kurang 15. Ya. Rp7.000, Rp5.000 di sekedap. Sebentar teman-teman, aduh ini ada gangguan nih lah. Oke, enggak dulu ya. Enggak semi. Ya kembali lagi teman-teman nih sambil jualan teman-teman nih, sambil jualan. Ya, kalau kita lihat Indonesia ini teman-teman sangat kaya sekali. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Alamnya indah. Sumber kekayaannya sangat dahsyat sekali, dari mulai kalau kita perinci satu-satu, dari mulai pertambangannya, tambang gas, minyak bumi, nikel, timah di Pulau Bangka ya. Masya Allah. Sampai emas di Papua ada di Indonesia. Bayangkan teman-teman. Kurang apa lagi ya Allah ciptakan Indonesia buat kita nih, bangsa Indonesia ini nih. Kurang apa lagi? Sudah lengkap sebetulnya Indonesia ini. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara negara superpower lah. Cocok jadi penerus Ustadz. Terima kasih Teh Angga. Mudah-mudahan ya. Ini lagi belajar nih, belajar belajar bercerita, mungkin bercerita. Sudah bergabung, terima kasih TFL sudah bergabung. Ini ada teman-teman, terima kasih yang telah bergabung. Salam silaturahim. Salam silaturahim. Teh Angga Itan ya, bukan Teh Angga.
Angga ya. Oke, jadi ini sebetulnya ini apa namanya? Kita sharing aja, sharing ya, sharing bukan saling menyemangati, mungkin saling menyemangati bahwa kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua ya. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia ini. Ternyata kawan-kawan, kadang kita miris sekali kalau misalkan ada satu kejadian di Indonesia ini, ada yang bacok-bacokan, tawuran, perang antar RT, RW gitu, kampung, kan itu miris gitu. Bangsa Indonesia ini mudah sekali sekarang dipecah belah, teman-teman. Ya, kita itu sudah kaya raya alamnya, tinggal kita sendiri yang bisa memanfaatkan bagaimana kita bisa menggalinya, teman-teman. Ini rakyat kayaknya sejahtera semuanya, teman-teman. Sejahtera kayak semuanya. Masya Allah. Artinya kita bicara Indonesia ini untuk malam ini adalah syukur kita bahwa Indonesia itu ternyata dahsyat, luar biasa. Aduh, wakil apa ini? Orang jadi wakilnya tuh cina. Jadi wakil presiden, enggak. Wakil presiden, sok lah didukung. Didukung. Mantap nih. Terima kasih enggak. Jadi memang kita harus bisa menyadarkan nih teman-teman. Ya, terutama kepada generasi-generasi muda kita nih, yang masih apa namanya? Yang masih belia-belia mungkin ya. Karena memang Indonesia itu perlu pengelolaan yang baik dari sumber daya manusia yang hebat. Apalagi nanti kita menuju 2045 yang kita punya bonus demografi, teman-teman bayangkan. Tidak ada negara lain, kalau nggak salah saya baca itu, nggak ada di negara lain yang punya bonus demografi sekeren Indonesia. Tahun 2045 Indonesia akan mempunyai generasi-generasi hebat nih, dimana gen Z mungkinnya nanti yang akan memimpin Indonesia nih. Mantap. Kalau tidak kita persiapkan hari ini ya, mau seperti apa nanti Indonesia? Generasi-generasi muda sekarang harus dididik, harus dipunculkan semangatnya untuk mereka bisa berkarya untuk meraih cita-cita biar bisa mengelola Indonesia. Jangan hanya sebagai maksudnya cita-citanya petekel gitu kalau bahasa Sundanya ya. Halo Pak, ya halo juga PP 17 Agustus, terima kasih telah bergabung. Jadi malam ini kita sharing saja teman-teman. Begitulah. Jadi mungkin ini apakah sama pemikiran teman-teman dengan pemikiran saya mungkin ya, atau berbeda, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya, itu kita kan bebas ya di Indonesia ini bisa berpendapat. Cuman kita sharing-sharing hal yang positif saja lah, saling mengingatkan mungkin. Indonesia ini memang, terima kasih yang sudah mengirimkan mawar ya. PP 17 Agustus, terima kasih. Aduh, terima kasih sekali nih. Ya, intinya kita harus punya visi misi ke depan. Walaupun mungkin apa sih yang bisa kita kerjakan untuk Indonesia, level kita yang bisa kita kerjakan, level kita maksudnya. Kita bisa berbuat apapun untuk Indonesia, kita kerjakan teman-teman. Ya, minimal kita punya sumbangsi ya yang bermanfaat bagi bangsa negara Indonesia ini ya. Sekecil apapun itu, di posisi apapun gitu, kita sekarang gitu kan. Kita misalkan ya minimal kalaupun misalkan kita tidak punya pekerjaan, mungkin ya, tidak punya pekerjaan tetap, setidaknya kita tidak menjadi sampah masyarakat teman-teman. Setidaknya kita tidak menjadi penyakit di masyarakat itu. Sekiranya kita menjadi cucuk berduri ya di masyarakat. Ya setidaknya kita harus menjadi pendorong, agent of change ya, agen perubah, sehingga kita bisa
menjadikan setiap lini yang ada di Indonesia ini bisa bergerak menuju kepada Indonesia emas itu sendiri, teman-teman. Ya, eh, tadi kita lihat di pertambangan, kalau kita lihat juga di kelautan, ikan, ya, Masya Allah, laut Indonesia tuh kaya sekali, teman-teman. Kaya sekali, teman-teman. Em, Kalau kita pikir-pikir, misalkan di Indonesia ini kita hidup dari ikan aja kayaknya itu cukup ya kayaknya. Bangsa Indonesia udah kayaknya ketutup. Kalau dari hasil dari laut juga kayaknya gitu ya. Kayak kalau lihat kita lihat di Timur Tengah, mereka kan hidup biasanya negara-negara mereka itu dari hidup dari minyak ya. Mereka dari hidup di minyak, rakyatnya sejahtera gitu kan ya. Kita mah minyak ada, mineral ada, eh, sumber daya laut ada, hutan ada. Wih, Masya Allah. Tinggal kita nih bangsa Indonesia ini harus bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Kita harus dorong anak-anak muda untuk menjadi pemimpin bangsa. Artinya ya harus berpendidikan. Pendidikan itu memang seperti kita ketahui bahwa dalam Al-Quran dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa gitu kan ya. Itulah sudah sunatullah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang berpendidikan itu akan Allah angkat derajatnya. Yang jadi masalah adalah dia sambil takwa tidak gitu kan. Kalau hanya berpendidikan, Allah telah janjikan pasti derajatnya diangkat karena dia sudah berpendidikan tinggi. Kalau dia tidak bertakwa, tidak beriman, tetap Allah tinggikan derajatnya tapi hanya di dunia gitu kan. Logika seperti kalau sama yang bertakwa bertakwa beriman gitu kan ya, istilahnya ya orang yang takut pada Allah pasti dengan keilmuannya tersebut juga dia akan menjadikan bahwa derajatnya itu akan lebih mulia lagi di sisi Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi itu janji Allah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan yang bertakwa. Sudah seharusnya memang seperti itu teman-teman. Ya kita harus minimal kalaupun kita tidak bisa raih ya teman-teman anak-anak kita lah, anak-anak kita dorong, kita punya visi misi buat keluarga kita supaya mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin hebat Indonesia. Artinya pendidikannya harus tinggi lah ya, pendidikannya tinggi-tinggi, cerdas-cerdas, sehingga dan ketakwaan dan keimanan itu penting. Kalau kita lihat kan orang-orang profesor, kalau kasarnya ya tidak beriman, tetap Allah tinggikan kan derajatnya. Kadang-kadang mereka dikasih jabatan yang hebat, itu kan ya. Padahal mereka tidak bertakwa pada Allah, tidak beriman pada Allah, tapi mungkin kok sama Allah dikasih juga jabatan istijroj, mungkin ya itu teh dalam Sunda mah nyungkun, nyungkun. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau ada ustadz juga, misalkan ustadz ilmu umumnya tidak mumpuni, misalkan bukan tidak mumpuni, tidak sekolah formal, tapi dia si keimanan, ketakwaannya bagus, Allah angkat juga derajatnya kan, angkat juga, ya, diangkat juga. Jadi apalagi kalau lengkap dua-duanya, itulah keistimewaan seorang muslim itu kalau menurut saya ya. Dia keilmuannya sudah bagus, kemudian juga keimanannya mantap, wah itu kan sudah lengkap. Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah memberikan tadi tap-tap layarnya, juga sudah memberikan mawarnya nih. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Semoga yang memberikan hadiah di malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan yang sangat baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih mawar berdurinya, bukan mawar berduri itu mah mawar merahnya ya. Red Rose. Nah, terima kasih Kak Angga ya, tadi Kak Angga kalau nggak salah ya. Kak Angga, Kak PP75 kalau nggak salah. Ya, KPP 17 Agustus. Terima kasih. Nah, mawarnya semoga oleh Allah digantikan dengan yang lebih baik hadiahnya ya.
Saya yang kasih hadiah, kasih Fatihah aja lah, bukan mendoakan, tapi mendoakan yang baik ya. Karena AA PP 17 Agustus telah memberikan hadiah, kita doakan semoga beliau mendapatkan keberkahan, kesuksesan dalam kehidupannya, kesuksesan dalam bisnisnya, dalam segala halnya. Ya. Bibarakatul suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Jadi insya Allah lah yang ngasih hadiah saya kasih Al-Fatihah. Doa Fatihah, semoga doa Fatihah ini menjadikan keberkahan buat kita semua ya. Yang ngasih hadiah dikasih Fatihah. Ya, kayak ngasih hadiah kasih Fatihah. Kasih mawar satu, kasih Fatihah satu kali. Insya Allah lah. Bagi saya yang membacanya jadi pahala, mungkin bagi Anda yang mendengarkan juga jadi pahala. Dan bagi yang didoakan, semoga ini juga menjadikan penyemangat kita untuk menjadi bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi kembali lagi kepada topik bahasan kita tentang Indonesia merdeka besok, insya Allah bukan besok ya, dulu kemarin tahun 45. Apakah hari ini kita sudah merdeka? Nah, jawabannya hanya teman-teman yang tahu sebetulnya mah. Kita juga sudah tahu jawabannya. Kita sudah merdeka, gitu kan ya. Alhamdulillah, tinggal kita menjaganya, mengisinya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita bangsa Indonesia ini kebanggaannya, kepedeannya itu menurun di antara bangsa-bangsa yang lain. Orang-orang pengen ke Indonesia kan, pengen ke Bali, pengen jalan-jalan karena mereka itu sudah yakin kalau orang asing berkunjung ke Indonesia, this is the paradise, Indonesia is paradise, Indonesia adalah surga, heaven on the earth gitu kan ya. Surga di atas bumi Indonesia, tidak ada lain lagi. Coba bayangkan, kita hidup di Indonesia teman-teman. Berbanggalah kita hidup di Indonesia ya. Bersyukurlah. Salah satu syukur kalau menurut saya teman-teman, syukuran kita kepada pencipta kita telah dilahirkan di Indonesia, kita telah dilahirkan sebagai manusia Indonesia. Dan ya, syukurannya adalah apa coba? Ada yang tahu tidak? Syukuran yang paling tokcerogi kita adalah apa teman-teman? Ada yang tahu? Coba di komentari bagaimana cara syukur kita sebagai bangsa Indonesia untuk mensyukuri keberadaan kita di Indonesia ini. Selain kita menempuh pendidikan yang berusaha tinggi dengan niat untuk jangan hanya jadi pendidikan itu jangan hanya untuk mencari pekerjaan teman-teman. Itu sangat dangkal pikirannya kalau misalkan kita berpendidikan tinggi gitu kan, S1, S2, S3 hanya untuk mencari pekerjaan, mencari uang, itu sangat dangkal pikirannya. Justru kita harus punya agenda lain, agenda lebih besar dari itu, bahwa kita mau berbakti pada bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ini. Para pahlawan kita dahulu kala, bayangkan teman-teman, mereka bersusah payah untuk mengusir penjajah dari tanah air ini. Bayangkan dengan bambu runcing, dengan takbirnya, dengan sholawatnya, mereka harus kerja rodi, mereka harus dibantai. Ya, begitulah teman-teman. Tapi saya ngomong seperti itu, maksudnya ada kata-kata itu takut di-banned, mungkin ya. Ya, maksudnya ini adalah semangat-semangat kita bahwa kita bersyukur setelah merdeka, kita berterima kasih kepada para pahlawan kita. Kita doakan semoga para pahlawan kita nih, pahlawan Indonesia yang dahulu kala telah berjuang demi kita nih, anak cucunya nih, diberikan kelapangan kuburnya, dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya itu sebagai taman dari taman surga, riyadun min riyadil jannah. Jangan sampai mereka itu kuburannya dijadikan taman dari taman neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, semoga para pahlawan yang telah mendahului kita itu mendapatkan kasih sayang Allah. Mereka dikubur itu menunggu hari kiamat itu dijadikan sebagai taman surga. Mereka bermain-main di taman surga. Masya Allah. Kita doakan, semua kita ucapkan doa kepada mereka. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan di hari kemerdekaan ini, teman-teman, di malam kemerdekaan ini kita akan membacakan surat Al-Fath ya. Silakan teman-teman yang bersedia untuk mengirim mawar, terima kasih sekali. Kenapa Al-Fath? Karena Al-Fath itu kan kemenangan ya. Kalau nggak salah arti Al-Fath itu kemenangan. Semoga Indonesia itu selalu menang ya. Baik dalam segi hal sepak bolanya mungkin teman-teman. Kita cari dulu nih. Kita surat Al-Fath nih. Surat Al-Fath. Mana surat Al-Fath ya? Kita baca surat Al-Fath teman-teman, semoga berkenan. Teman-teman yang sedang tidak berkegiatan boleh, ini ada nih. Boleh kita sama-sama membacakan surat Al-Fath. Surat Al-Fath ini surat juz ke sadisul ishrun berarti 26 ya ini. Juz ke 26 surat ke berapa ini? Surat ke berapa? Al-Fath. Kalau di Quran itu halaman 511 ya teman-teman ya. Itu ada 69 ayat teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang kira-kira bersediaan, kita akan membacakan surat Al-Fath sebagai tanda kita merdeka, Indonesia merdeka, bersyukur kita atas kemerdekaan kita. Semoga dengan dibacakannya dengan surat Al-Fath ini kita juga ikut merdeka teman-teman dari penjajahan abad ini. Penjajahan sekarang kita itu penjajahan apa ya? Ya digital sebetulnya ya. Penjajahan digital, penjajahannya tidak terasa gitu kan, ekonomi dan apa-apa memang itu agak terasa juga bagi kita nih ya. Kekayaan alam kita kaya, tapi memang kita juga belum kaya gitu kan, tapi nggak apa-apa. Minimal kita kaya hati teman-teman. Hati kita lapang, bisa menerima apa yang telah Allah takdirkan bagi kita, tapi tetap dengan kita berusaha terus. Kita jangan sampai berputus asa dalam melalui hidup-hidup kita ini. Walaupun memang mungkin terasa susah bagi kita untuk melangkah di hari-hari kita gitu kan, tapi kita tetap harus punya tekad semangat untuk tetap berjuang, untuk tetap bergabung menjadi generasi-generasi hebat. Oke teman-teman, silakan bagi teman-teman yang berkenan untuk bersama-sama kita tilawah Al-Fath. Kita bacakan surat kemenangan. Bagi teman-teman yang bersedia untuk tap-tap layar, silakan tap-tap layar. Bagi teman-teman yang ingin bersedia untuk meng-sharekan bagikan teman-temannya yang lain dikira ini bermanfaat, alhamdulillah, terima kasih. Bagi teman-teman yang berkesempatan untuk mengirimkan hadiah giftnya, mawarnya, terima kasih. Nanti akan saya kirimkan doa Al-Fatihah. Oke, kita mulai saja teman-teman. Bagi yang mendengarkan, semoga bagi saya yang membaca ini menjadi suatu tambahan pahala bagi teman-teman yang mendengarkan. Mungkin teman-teman bagi ada yang berkegiatan, ada yang lagi menyusun rencana buat besok latihan, mungkin untuk upacara bendera atau apa ya, sambil mendengarkan saya tidak pugu ini ngocoblak mungkin bahasa Sundanya ya, terima kasih juga mungkin ya. Kita akan baca surat Al-Fath. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولوا يعذبه عذابا أليما. Sadaqallah. Oke teman-teman, ini bagi teman-teman yang bergabung nih, kita baca Al-Fatihah untuk mengisi kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Jadi teman-teman, ini kita mengisi kemerdekaan dengan membacakan surat Al-Fat ya teman-teman. Surat Al-Fat satu surat saja. Semoga dengan membacakan surat Al-Fat ini kita bisa diberikan kemerdekaan yang abadi, kesuksesan dalam kehidupan kita. Ya, keberkahan intinya, karena setiap ayat-ayat yang dilantunkan insya Allah memberikan pahala bagi kita yang membaca dan mendengarkan insyaallah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم
لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا عليما. Sadaqallah. Jadi bagi teman-teman mungkin yang mengikuti silakan boleh kalau misalkan ada yang salah-salah baca saya boleh dikoreksi ya teman-teman ya. Kita isi kemerdekaan hati ini dengan membacakan surat Al-Fath, surat kemenangan teman-teman. Surat Al-Fath, surat kemenangan teman-teman. Semoga harapan kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan lebih merdeka lagi, dengan lebih hal yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim karim. Ya teman-teman, terima kasih telah bergabung bersama saya. Semoga apa yang telah kita bicarakan singkat sedikit saja, padat, mungkin juga ada isinya, mungkin ada dagingnya sedikit-sedikit. Ya terima kasih, itu datang dari Allah. Kalau ada yang salah jadi saya sudah adzan Isya, kita salat Isya dulu teman-teman. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti di live selanjutnya, kita akan baca kembali surat-surat yang lain di Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.